Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
sahabat Roti Manis semuanya, senang banget hari ini masih bisa melayani lagi bersama-sama di tempat ini. Dan saya Timothy Athanasius, beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan hari ini mengajak kita untuk melatih iman kita to the next level. Saya kasih judul renungan kita hari ini adalah jangan khawatir. Boleh bilang sama orang sebelah kiri kanan gitu yang kalau ada orang sebelah kiri kanannya boleh tepak dia dan bilang, "Men, jangan khawatir." gitu. Kalau ada mama di situ bilang, "Mah, jangan khawatir." Kalau ada papa di situ bilang, "Pa, jangan khawatir." I don't care siapa yang mendengarkan bersama-sama dengan kita, just tell them, jangan khawatir. Izinkan saya membacakan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 32. Bunyinya seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencarinya, gitu ya. Sedangkan kita sudah memilikinya. Kenapa? Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, kekhawatiran itu manusiawi. Semua kita pasti pernah khawatir. Semua kita mungkin sampai dengan hari ini masih ada banyak dari kita yang khawatir. Kekhawatiran itu selalu manusiawi. Tetapi kekhawatiran adalah bentuk penghinaan terhadap kasih karunia Allah yang memelihara. Sekali lagi ya. Kekhawatiran itu manusiawi. Tetapi khawatir adalah bentuk penghinaan terhadap kasih karunia Allah yang memelihara. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah tuduhan yang serius bahwa Allah adalah pembohong yang tidak menepati perkataannya. Dengan kita khawatir, kita seolah-olah mau bilang bahwa Tuhan nggak menepati janjimu. Tuhan tidak menepati janji. Buktinya saya khawatir. The problem dengan kekhawatiran adalah karena kekhawatiran itu datang dari kita, bukan dari Tuhan. Alkitab berulang kali mengatakan jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bandingkan dengan Mazmur Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Satu hal yang kita ayat mas sekolah minggu zaman kita dulu adalah bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. And that's a promise. Dengan kita khawatir, kita seolah menuduh Tuhan bahwa you are a liar. Well, he is not a liar. Jadi pahamilah bahwa kekhawatiran tidak pernah mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Allah. Kekhawatiran adalah hal yang manusiawi tetapi seringkali tidak masuk akal. Tidak beralasan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kekhawatiran adalah hal yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya mereka mengkhawatirkan banyak hal dan mencarinya karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah, menghidupi kerajaannya dalam keseharian, we know bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Manusia seringkali khawatir terhadap hal-hal yang berada di luar kendalinya karena manusia senang memegang kendali. Itu pastinya. Kita bingung kalau kita nggak punya pengendali dalam hidup kita. Kita mengandalkan uang karena kita pikir bahwa uang itu bisa membeli banyak hal. Kita mengandalkan koneksi karena kita pikir bahwa koneksi bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kita mengandalkan orang tua kita karena kita tahu bahwa orang tua kita akan melakukan banyak hal untuk hidup kita. Well, seringkali kita mengandalkan itu semua dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang kuat mengandalkan kekuatannya, orang yang kaya mengandalkan kekayaannya, orang yang pintar mengandalkan kepintarannya. Klise sekali. Namun ketika kekuatanmu, kekayaanmu dan kepintaranmu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, manusia kembali ke sudutnya untuk merajuk, khawatir, bahkan menyalahkan Allah. Sangat klise. Tapi yuk kita belajar untuk percaya hari ini. Saya mengajak semua sahabat Roti Manis ini untuk percaya bahwa jika juru selamat yang mati dapat membawa kita pada kasih karunia Allah, tidakkah juru selamat yang hidup mampu menjaga kita di dalam kasih karunia-Nya? One more time. Jika juru selamat yang mati dapat membawa kita kepada kasih karunia Allah, tidakkah juru selamat yang hidup mampu menjaga kita dalam kasih karunia-Nya? Jadi, sambil kita merenungkan hidup kita,
Sambil kita melihat kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini yang menuntun kita. Sambil kita melihat and name His blessings, count them one by one. Yuk, mari kita belajar untuk tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan baru memulai. Ini belum apa-apa. Sahabat roti manis semua, jangan khawatir. Tuhan memikirkanmu. Tuhan tahu rancangan apa dalam hidupmu. Tuhan menuntunmu sampai dengan hari ini karena namanya. God is for God. Dan dia menuntun oleh karena namanya. Saya pikir ini adalah pesan yang perlu untuk direnungkan kita semua. Saya bersyukur buat sesi ini. Bersama-sama dengan semua teman-teman di sini. Boleh men-sharekan apa yang saya percaya. Boleh men-sharekan iman saya. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lalu. Karena banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Dalam perjalanan kita sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Saya undur diri. Thanks for watching. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amrih mulyo dalam Gusti. Bye-bye.